Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Marufa, NRP 21101191025. Di sini saya akan mempraktekkan mengenai bagaimana cara konfigurasi DNS server, mail server, lalu mailing list, dan juga terakhir adalah penggunaan spam assassin. Nah, yang pertama tentunya harus mengkonfigurasi terlebih dahulu, yaitu konfigurasi DNS server. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah memiliki 2 PC. Yang pertama, hostname-nya atas nama Ella, lalu yang kedua hostname-nya atas nama Laila. Nah, untuk konfigurasi DNS server, tentunya yang pertama yang harus dilakukan adalah menginstal terlebih dahulu Pine19. Caranya adalah di sini juga pt-get Pine9. Nah, berhubung saya sudah menginstal, di sini sudah terinstall. Lalu yang kedua adalah selanjutnya masuk ke cd nano itc lokal name.konfigurasi.lokal etc bind name.konfigurasi.lokal. Nah, ini juga saya masuk ke nano bind Nah, untuk konfigurasinya seperti ini. Jadi nanti ada dua domain. Domain yang pertama atas nama ella.org, lalu domain yang kedua atas nama laila.org. Begitu juga dengan PC yang kedua. Untuk konfigurasinya sama persis. Nanti letak untuk per domainnya, untuk yang domain ella.org letaknya di var-catch-bind db.ella. Kalau yang Laila di db.laila. Lalu untuk yang reverse, yang untuk IP-nya itu terletak pada db.reverse. Itu juga dengan yang PC2 itu sama persis untuk konfigurasinya. Lalu selanjutnya yaitu menuju ke cd var catch-bind db.ella. Nah, di sini karena saya sudah memiliki db.ella, db.laila, dan db.reverse, ini saya sudah memiliki untuk memiliki filenya. Jadi mungkin yang belum memiliki bisa dibuat terlebih dahulu untuk filenya, ataupun bisa mengcopy dari kalau misal yang db.ella atau db.laila itu, atau bahasa lainnya forward, itu bisa mengcopy dari copy, bisa seperti ini, copy pc bind db.local db.ella. Nah, seperti ini. Bisa mengcopy seperti ini, bisa mengkonfigurasi terlebih dahulu seperti kopinya seperti ini dulu. Begitu juga dengan yang PC2, ataupun membuat secara manual. Lalu kita lihat untuk isinya itu seperti apa. Nah, isinya seperti ini. Jadi ini adalah nama local hostnya atau hostname-nya. Nah, hostname-nya kalau di PC1 itu namanya Ella. Jadi untuk konfigurasi db.ella itu untuk konfigurasi PC1. Jadi namanya Ella. Ini juga untuk konfigurasinya antara PC1 sama PC2 sama persis. Ini juga Ella. Nah, di sini saya tambahi mail dengan max ini IP
nomor IP terakhir. Kalau di sini 132, di sini 132. Kalau misalnya pakai 133, di sini max 133. Lalu ini nama mailnya, nama domain mailnya, namanya mail.ella.org. Oke, untuk ininya sama persis. Lalu di sini saya menggunakan dua domain. Yang pertama adalah www, lalu yang kedua adalah untuk mail. Oke, seperti ini, sama ya. Lalu selanjutnya ke db.laila. Untuk yang kedua ini konfigurasi untuk domain yang kedua. Di sini pakai hostname dari PC yang kedua yaitu Laila. Jadi sama untuk sini Laila juga. Lalu untuk max-nya karena di sini 134, di sini 134. Lalu saya menggunakan domain mail.laila.org. Di sini juga untuk konfigurasi selanjutnya sama yaitu menggunakan www.mail dan mail. Hanya saja IP dan juga nama hostname-nya ini yang saya rubah, dan juga ini nama untuk domain mail-nya. Jadi untuk ini konfigurasi PC1, PC2 sama. Oke, selanjutnya ke db.reverse. Reverse nano db.reverse Nah, untuk db reverse-nya seperti ini, sama localhost, pakai localhost. Lalu di sini karena saya memiliki karena dijalankan pada dua domain yang berbeda, di sini saya mengesetnya dua domain. Yang pertama adalah menuju ke IP 132, lalu yang kedua adalah 134. Nah, nama domainnya ada 4. Di sini saya pakai ella.org dan juga mail.ella.org. Itu juga dengan ini. Lalu yang kedua adalah laila.org dengan mail ininya mail.laila.org. Jadi sama untuk konfigurasinya antara PC1 sama PC2. Oke, lalu selanjutnya menuju ke divisi resolve.konfigurasi. Nah, di resolve.konfigurasi itu saya cantumkan dua name server. Name server yang pertama itu berdasarkan IP kita masing-masing, karena di PC1 itu IP-nya 192.168.101.32. Kalau di PC2 itu pakai 134. Nah, di sini ada 8.8.8.8 untuk nantinya bisa tersambung ke internet. Jadi bisa tersambung ke servernya Google untuk nantinya bisa install dan lain-lain. Sehingga di sini saya mencantumkan dua server, yaitu servernya Google dan juga server dari IP saya. Seperti itu. Lalu jika sudah saya restart untuk file 9-nya. Oke, lalu kita lihat untuk hasilnya nslookup ella.org. Nah, sudah ada 132. Lalu nslookup mail.ella.org. Lalu ada laila.org. Lalu ada mail.laila.org. Sini juga seperti itu. Di sini saya ping saja laila.org. Nah, berhasil. Lalu pakai di mail.laila.org. Oke, di sini adalah hasil dari konfigurasinya, detail dari konfigurasinya.
Oke, selanjutnya karena DNS server sudah berhasil, selanjutnya adalah ke mail servernya. Di sini sudah terlihat bahwa saya mempunyai dua DNS server. DNS server yang pertama yaitu dengan nama atas nama Laila. Kalau DNS server yang pertama atas nama Ella, kalau DNS server yang kedua itu atas nama Laila. Oke, untuk menuju ke mail server, itu langkah yang pertama adalah menginstal apt-get apache, install apache, install postfix, lalu courier IMAP, lalu install courier pop, dan terakhir adalah squirrel mail. Jadi ada apache apt-get apt-get install, ada apache 2, ada postfix, ada courier IMAP, ada courier pop, dan squirrel mail. Begitu juga dengan PC 2. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, jadinya sudah ada. Lalu untuk PC 2 juga sama. Install get install apache 2, postfix, courier IMAP, lalu courier pop, dan squirrel mail. Di sini saya juga sudah menginstal. Nah, mungkin untuk kalian boleh diinstal terlebih dahulu. Oke, selanjutnya karena sudah terinstall semuanya, sudah siap. Selanjutnya menuju ke etc scale. Ini juga cd etc scale buat saya SS. Nah, di sini ada satu directory namanya maildir. Nah, untuk maildir ini itu tidak instan, jadi harus dibuat secara manual terlebih dahulu. Nah, di sini saya ada dua directory karena yang maildir ini typo. Akhirnya saya membuat satu directory lagi yang sebenarnya yaitu maildir. Nah, cara membuat maildirnya itu bagaimana? Pakai maildir make maildir. Pakai maildir make maildir. Nah, jangan pakai mkdir. Jangan pakai mkdir, harus pakai maildir make. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Ada satu directory namanya maildir. Oke. Nah, ketika sudah membuat maildir, langkah selanjutnya adalah membuat user. Jadi membuat user yang nantinya untuk bisa kirim email pada server. Seperti itu. Nah, untuk cara membuat usernya adalah menggunakan add user. Di sini coba misal saya pakai contoh. Nah, karena user sudah ada, akhirnya tidak bisa. Nah, di sini ini terserah mau membuat user berapa dan siapa itu terserah masing-masing. Nah, di sini saya hanya mencontohkan satu cara untuk membuat user. Lalu saya coba untuk memperlihatkan user siapa saja yang ada di PC saya. Nah, seperti ini. Ada 4 user di masing-masing PC. Nah, coba saya lihat untuk setiap usernya. Itu misal Jin. Nah, di sini setiap user pasti memiliki directory seperti ini. Jadi ada maildir di tiap usernya. Misal lagi di Nah, setiap usernya pasti ada directory seperti ini. Lalu coba di sini pakai Nah, sama.
Jadi nanti mail diri ini gunanya untuk menyimpan emailnya seperti itu. Oke, ketika user sudah dibuat, barulah kita konfigurasi untuk ke postfix-nya, yaitu dengan saya lihat dulu yaitu dengan id nano isi postfix min.jf. Ini juga nano isi postfix min.jf. Nah, di bagian akhir itu ada yang harus dirubah. Yang pertama itu my destination-nya awalnya itu tidak seperti ini, tapi saya ganti menjadi seperti ini. Jadi my destination-nya adalah .org dan juga mail.ela.org. Di PC2 juga sama. My destination-nya berdasarkan domainnya yaitu laila.org dan mail.laila.org. Nah, untuk my hostname ini sudah di default. Jadi sudah terdefault kalau hostname-nya karena PC1 hostname-nya bernama Ella, jadinya di sini berisi Ella. Dan untuk hostname yang PC1, PC2 adalah Laila, jadi namanya juga Laila. Dan pastikan nantinya memang pastikan bahwa nama hostname-nya ini benar, seperti itu. Lalu di sini relay domainnya adalah ela.org dan di sini relay domainnya adalah ela.org. Nah, satu lagi yang penting yaitu ada tambahan. Nah, sebenarnya home mailbox ini tidak ada. Pada awalnya itu tidak ada. Jadi di sini itu menambahkan manual. Home mailbox ini menambahkan manual di kedua server. Di kedua server ini ditambahkan manual. Fungsinya untuk bisa nantinya bisa menyimpan email-email yang masuk seperti itu. Jadi harus tidak boleh tidak ditambahkan. Ini adalah sifatnya wajib. Oke. Karena sudah, postfix sudah, lalu kita restart. Service postfix restart. Yang ini juga service postfix restart. Oke, selanjutnya yaitu ke nano etc apache2 site and tablet lalu 000 sebentar saya lupa 000 sebentar saya lupa 000 default sebentar 000 default.konfigurasi 000 default.konfigurasi. Oke. Ini juga masuk ke nano isi C2 000 default konfigurasi. Oke, seperti ini. Nah, untuk konfigurasinya itu ditambahkan sendiri. Untuk ini tuh ditambahkan sendiri di paling bawah. Jadi setelah VIM ini sebenarnya tidak ada kode apapun lagi. Nah, di sini saya menambahkan beberapa baris kode lagi, yaitu mengatur virtual host-nya dengan IP dari masing-masing. Jadi 192, 164, 132 ini IP masing-masing. Tanda 280. Lalu untuk server admin-nya saya set ela@ela.org, lalu untuk server name-nya mail.ela.org. Dokumen root-nya seperti ini. Nah, untuk yang PC2 itu karena IP-nya 134, saya set 134. Lalu di sini tetap
1.280 dengan server adminnya saya pakai laila@laila.org. Lalu untuk server name-nya mail.laila.org. Dokumen root-nya seperti ini. Hampir sama untuk konfigurasinya, hanya saja mengganti IP, server admin, dan server name-nya sesuai dengan DNS, sesuai dengan alamat DNS yang tadi sudah dikonfigurasi. Jadi kalau saya menggunakan PC 1 itu kan pakai ela.org dan mail.ela.org. Kalau pakai PC 2 itu pakai mail.laila.org. Jadi seperti itu. Ya sudah. Selanjutnya yaitu restart semua service dari mulai Postpi apa aja gua restart. Ini juga saya service apa aja gua restart. Lalu service, nah ini adalah yang sangat penting, yaitu menggunakan service kurir dari out diamond restart. Nah, ketika tidak pakai ini, itu akan memunculkan error-error seperti connection down by IMAP server. Nah, saya beberapa kali mengalami seperti itu, dan saya baru nemu ketika baru bisa dan baru tahu bahwa ketika menggunakan ini, itu semua masalah error-error itu bisa terkendali. Gitu. Di sini note ketika autentikasi, jadi ketika error autentikasi itu bisa menggunakan ini. Sebelum memulai itu lebih diwajibkan untuk memakai service kurir auto-diamond restart biar tidak terjadi error ketika masuk. Dan lalu langsung saja kita lihat hasilnya. Di sini pakai mail ela.org. Nah, langsung masuk. Ini pakai mail laila.org. Ya, di sini satu saya pakai Gin misal. Dan seperti ini. Saya coba kirim. Nah, di sini sudah ada beberapa. Saya coba kirim lagi ke misal ke V. Ini alamatnya jadi tetap satu server. Nah, ini saya send, sudah terkirim. Lalu saya coba lagi ke beda server. Saya coba ke beda server tadi, misal saya pakai suka@laila.org. Nah, di sini ada Ela, Jin, Jungkook, V. Lalu yang di sini kan ada, juga nggak ada, berarti di sini pakai Jimin saja. Saya kirim ke Jimin. Lalu saya coba seperti ini. Nah, di sini saya sudah mengirimkan ke satu server yang sama dan server yang berbeda. Saya coba langsung cek. Untuk yang sama kan ke V, berarti saya coba login ke V. Nah, di sini sudah ada dari jin.ela.org. Lalu V. Lalu kalau di sini itu saya tadi kan coba ke Jimin, passwordnya. Oke, udah masuk. Nah, di sini sudah terkirim jin.ela.org. Oke, berarti sudah berhasil ya kirim email sesama server ataupun beda server. Nah, selanjutnya yaitu konfigurasi mailman-nya. Nah, pertama yang harus dilakukan adalah tentunya
stepnya adalah download untuk mailman-nya terlebih dahulu. Downloadnya apt get install mailman. Oke, saya bisa tunggu apt get mailman. Ini tekan OK saja. Lalu di sini saya pilih English, spasi, lalu di OK. Oke. Juga dengan ini. English, oke. Nah, setelah selesai untuk mendownload mailman-nya, ini sudah selesai. Step selanjutnya yaitu membuat new list mailman-nya. Misal di sini untuk yang PC 1 saya buat seperti ini. New list tertua, lalu new list termuda. Nah, untuk yang new list tertua itu saya bikin untuk adminnya itu Jin.ella.org, lalu untuk yang termuda saya bikin Jimin.laila.org. Ini oke. Lalu selanjutnya itu mengcopy ini di ini agak lemot etc aliases etc aliases. Nah, dikopikan di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita save. Itu juga dengan ini. etc aliases. Oh ya, di sini belum saya copy. Sini saya copy. Oke, udah. Oke, langsung saya save. Dan lalu selanjutnya adalah new aliases. Sini juga new aliases. Oke, selanjutnya adalah restart postfix. Restart postfix-nya terlebih dahulu, service postfix restart service postfix restart. Nah, selanjutnya itu mengaktifkan mailman pada konfigurasi Apache 2 web server. Caranya itu ln-s etc mailman Apache 2 apache.konfigurasi Apache 2 konfigurasi.
di ln-s etc mailmin apache.konfigurasi isi apache2 conf.d mailmin konfigurasi. Oke. Di sini juga yaitu ln-s isi mailmin apache2 apache.konfigurasi etc apache2.konfigurasi apache2 oke, lalu mailmin konfigurasi di ln-s saya coba cocokkan dulu etc mailmin apache2 konfigurasi d mailmin.konfigurasi. Oke, udah. Selanjutnya yaitu restart Apache sama mailminnya service Apache2 restart. Ini juga saya coba service mailmin restart. Service Apache2 restart. Kita tunggu. Nah, sudah. Lalu untuk service mailmin restart. Ya, langsung kita coba. Cara masuknya yaitu mail.org cki bin mail. Di sini sesuai tadi ya yang telah dibuat. Tuh di sini tuh tertuang. Nah, di sini saya sudah bisa untuk membukanya. Tadi ternyata salah link. Yang benar adalah mail.la.org bin mailmin admin baru ini mailing listnya. Ini saya pakai tertua. Jadi, nah sudah masuk. Lalu yang ini berarti mail.laila.org cki bin mailmin admin di sini adminnya tadi Jimin. Oke, seperti ini. Lalu di sini langsung bisa memasukkan membership-nya yaitu dengan cara dengan membership management lalu mass subscription management. Nah, di sini ini yang untuk yang tertua saya masukkan yang pertama adalah Jin sendiri, laila.org, lalu Jihope@laila.org,
lalu rm set laila.org. Nah, seperti ini. Lalu untuk menambahkan tinggal submit your change. Nah, di sini kita lihat untuk member list-nya. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang member termudanya itu yang pertama ada Jongku @ella.org, lalu ada Jimmy @laila.org, lalu ada V@ella.org. Nah, untuk totalnya 6 ya. Di sini Ella dan Ella ini tidak saya masukkan. Jadi ada 6 total. Ini sama ini Jimin yang udah. Totalnya ada 6. Ya, ini untuk member termuda, ini untuk member tertua. Oke. Oke, submit. Jongku, Jimin, Laila. Oke. Udah benar. Kita bisa lihat untuk membership list-nya. Nah, seperti ini. Langsung kita coba saja ke adminnya, yaitu untuk admin yang tertua itu adalah Jin. Saya coba masuk ke Jin, karena yang tertua itu pakai server ini, jadinya saya pakai server ini. Lalu untuk yang termudanya adalah Jimin. Oke, lalu kita coba send. Nah, di sini yang kita send ke yang tertua, ella.org. Lalu coba send seperti ini. Nah, ini tadi kan yang tertua itu ada Jihook, Jin, dan RM. Kita coba ke Jihook, apakah masuk. Tidak masuk. Oke, di sini sudah berhasil. Sudah ada notifikasi bahwa Jin itu sebagai owner dari mailing list tertua. Dan ini tadi yang saya kirimkan itu sudah masuk dari itu pengirimnya adalah Jin, ngirim ke mailing list tertua. Lalu saya coba lihat di member yang tertua. Member tertua itu, nah ini saya coba buka mailing list tertua. Nah, ini mailing list tertua. Lalu saya coba mas subscription. Oh, membership. Nah, yang mailing list yang tertua itu ada RM sama Jihook. Saya coba ke RM saja. RM. Nah, di sini oke, di sini tadi
karena tertua mailing list-nya ada kendala, mungkin waktu pembuatan mailing list terdapat kesalahan. Jadi saya coba untuk yang termudah sudah bisa dari ini. Untuk yang termudah kan membership list-nya itu ada Jimin, Jungkook, dan V. Nah, untuk ke Jimin saya coba di sini ya sudah masuk. Nah, sini sudah masuk, saya coba kirim lagi. Jadi Jimin itu ngirim ini di subjek seperti ini ngirim ngawur. Lalu di sini karena Jimin termasuk yang termuda, jadi dia mendapat pesan, lalu Jungkook mendapat pesan. Lalu saya coba ke V. Nah, V juga mendapat pesan. Ini. Jadi untuk mailing list-nya sudah berjalan. Itu yang tertua ini karena memang ada kesalahan mungkin. Jadi waktu tadi saya membuat mailing list tertua itu di RM dan juga J-Hope itu tidak ada. Jadi kan kalau di Jin itu nah, kalau di Jin itu kan ada seperti ini, ada notifikasi bahwa dia termasuk mailing list tertua. Makanya dia mendapatkan pesan dari Jin seperti ini, tertua. Tapi kalau di J-Hope, dan RM itu dia tidak mendapatkan notifikasi bahwa dia sudah masuk ke mailing list tertua, sehingga dia tidak mendapatkan pesan dari sini. Saya tidak tahu, mungkin tadi ketika saya membentuk mailing list tertua itu terjadi kesalahan penulisan atau gimana. Saya juga belum meneliti itu tadi, belum meneliti kesalahan tadi, tapi sebenarnya untuk saling kirim pesan sama mailing list itu sudah bisa terbukti tadi, yang termudah itu sudah bisa dilakukan mailing list karena semua member itu sudah memiliki notifikasi dan sudah terdaftar. Oke, mungkin seperti itu untuk yang mailing list. Dan terakhir itu penggunaan spam assistant. Ya, seperti itu. Saya lupa untuk namanya. Spam assassin. Nah, untuk saya menggunakan satu PC saja. Menggunakan satu PC saja itu coba ke terminal. Yang pertama dilakukan. Jadi di sini saya sudah melakukan percobaan sebenarnya. Jadi saya langsung saja melihat. Dari ini. Untuk mesin yang kedua saya tutup saja. Karena ini benar-benar
Selanjutnya yaitu penggunaan spam assassin. Untuk spam assassin-nya sendiri, yang pertama adalah pt get install spam assassin. Spam assassin-nya terlebih dahulu. Spam assassin. Oke, karena sudah, selanjutnya yaitu ini add user spam d disable in. Ini saya lewati. Oke, selanjutnya yaitu service spam assassin start. Spam assassin start. Lalu service spam assassin status. Nah, sudah berjalan. Lalu yang kedua adalah ini, edit file no isi default assassin di bagian front ini 1 diganti 1, lalu pada bagian ini itu assassin. Lalu ini create prefs max children 5. Ini ditambahi username spam d, lalu helper home dir. Nah, jadi seperti ini, yaitu di sini saya sudah menuliskannya, yaitu username spam d, helper home dir, home spam d, min s, home spam d, log. Oke. Oke, selanjutnya ini pastikan untuk cron-nya 1. Oke, udah. Lalu simpan, lalu edit lagi ini file this is spam d nano isi spam assassin local.cf. Ini yang di itu yang required score, kalau
Kalau ini itu pagarnya dihilangi. Oke, sudah. Dan terakhir itu edit ini, receive post fitness. Isi post master.pdf. Nah, di sini ditambahi SPMTPD min 0 konten filter di konten filter sama dengan spam assassin. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita save. Lalu saya coba lagi ke lokal. Nah, di sini ada satu lagi ketinggalan, yaitu reward. Ini juga dihilangi. Ya. Lalu terakhir itu service spam assassin. Nah, sudah. Nah, mungkin itu percobaan dari mulai DNS server, mail server, mailing list server, dan juga penggunaan dari spam assassin. Nah, spam assassin sendiri ini untuk mengatasi spam. Jadi nanti ketika ada spam itu, jadi tidak menghindari adanya spam di email, seperti itu. Oke. Nah, di sini Bapak saya minta izin untuk ketika nanti di laporan resminya itu saya tidak mencantumkan output-nya karena kemarin saya coba ketika sudah konfigurasi spam assassin itu output-nya terjadi error. Jadi terjadi error di email servernya, ke mail servernya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin nanti di laporannya tidak saya cantumkan untuk output-nya. Nah, mungkin seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.